Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Dhani Faris Amrullah MH. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 7 anggota masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Dan langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Kelompok 2 yang beranggotakan Gusti Anike Agustina dengan NPM 1921020528, Muhammad Zaki Ar-Rahman dengan NPM 1821020143, Febrianka Ananda dengan NPM 1921020644, RC Mas Lintang dengan NPM 1921020515, Rahayu dengan NPM 1921020526, Rana Lindianti dengan NPM 1921020529, Sabda Abi Wahdana dengan NPM 1921020538. Kami dari kelompok 2 akan membahas pemahaman hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence merupakan tindak kekerasan pada perempuan yang seringkali terlihat. Kejahatan kekerasan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangganya yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikologis, ataupun seksual terhadap korban. Dalam rancangan KUHP tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik yang dimaksud yaitu perbuatan yang mengakibatkan korban jauh sakit atau luka berat ataupun matinya korban. Menurut pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Faktor penyebab terjadinya. 1. Faktor keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi salah satu penyebab terjadinya KDRT, di mana kecenderungan jika sebuah keluarga sedang terhimpit masalah keuangan, maka mungkin menimbulkan tindakan-tindakan yang dapat berbentuk kekerasan dan juga tidak dapat menutup kemungkinan bagi keluarga yang dipandang cukup dari segi ekonomi bisa jadi keegoisan muncul. 2. Masalah komunikasi dan kepercayaan. Hal ini sangat penting dalam suatu hubungan dan tidak menutup kemungkinan jika komunikasi dan kepercayaan tidak terbangun dengan baik akan menimbulkan suatu konflik bahkan kejahatan kekerasan. 3. Masalah psikologis dari pasangan. Jika salah satu dari suami istri memiliki emosi yang tinggi dan bahkan dengan mudah main tangan, hal ini juga bisa menjadi pemicu kekerasan. 4. Masalah seksual. Banyak orang beranggapan istri adalah pihak yang subordinat, terutama dalam hal urusan ranjang, karena dianggap hanya sebagai pemuas. Namun hal tersebut salah besar, karena ada kesetaraan dalam hal ini. Tapi ada kenyataan ada pasangan yang tidak puas sehingga akan memunculkan kekerasan. 5. Pengalaman masa lalu. Seperti pengalaman seseorang yang pernah terjadi kekerasan di dalam keluarganya sehingga membuat seseorang itu melakukan kekerasan di masa depan untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dampak
kekerasan terhadap istri yang bersangkutan adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami proses pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri ialah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dan dampaknya bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam kepada anak-anak akan lebih tinggi. Anak dapat mengalami depresi dan anak dapat berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah, karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Pasal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaraan rumah tangga. Pasal 44 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Undang-undang KDRT ini berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi, undang-undang KDRT ini tidak hanya berlaku bagi seorang istri saja, namun juga berlaku untuk suami. Hal ini sesuai dengan pasal 3 huruf B Undang-Undang KDRT, yaitu bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga menganut asas kesetaraan gender. Untuk korban KDRT, pasal 10 Undang-Undang KDRT memberikan hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Yang keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pelayanan bimbingan. Selanjutnya, pasal 26 Undang-Undang KDRT memberikan hak bagi korban untuk melaporkan secara langsung atau memberikan kuasa pada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian. Jadi, tidak semua suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jika suami mendapat kekerasan dalam rumah tangga, bisa langsung melaporkan kepada polisi atau dasar Undang-Undang KDRT ini. Pencegahan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dari paparan di atas, diketahui bahwa terdapat dampak yang besar akibat kekerasan dalam rumah tangga, tentu dapat diminimalisir dengan berbagai upacara pencegahan terjadinya kekerasan itu sendiri, karena tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut adalah kiat mencegah terjadinya KDRT. Yang pertama,
yaitu mengamalkan ajaran agama. Semua agama memiliki tujuan yang baik. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan, sehingga ketika agama menjadi pondasi dalam sebuah keluarga, maka akan terhindar dari KDRT. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat dimulai dari hal-hal yang sepele seperti berpamitan. Dalam komunikasi yang baik terdapat keterbukaan satu sama lain, yang menyebabkan munculnya saling memahami, saling percaya yang dapat menjadi fondasi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah pendidikan sejak dini. Anak diajarkan untuk tidak memukul, berkata kasar, hingga bagaimana mengatasi rasa amarah. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang dibawa dan dapat diaplikasikan hingga dewasa. Yang selanjutnya ada mediasi. Jika terdapat permasalahan yang serius hingga tidak dapat ditangani, sebaiknya meminta mediasi kepada pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya, penyuluhan tentang KDRT. Pemerintah mempunyai produk hukum positif berupa undang-undang penghapusan KDRT yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memahami dampak dan kiat-kiat terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Konsep pertama yang akan kami pakai dalam penyuluhan adalah sosialisasi di lingkup masyarakat seperti di sekitar rumah setiap anggota kelompok. Dikarenakan pandemi COVID-19 belum usai, maka kami hanya melakukan sosialisasi ke beberapa masyarakat saja. Konsep kedua, kami menggunakan cara melalui webinar agar bisa mencangkup banyak masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam sosialisasi. Terkait konsep kedua ini, kami melakukannya secara daring atau online dikarenakan pandemi yang belum usai. Sekian video presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.